Pertanyaan sudah masuk saya di sini. Saya pernah bermimpi, dalam mimpi tersebut terdengar suara yang mengatakan anak saya meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya anak saya benar meninggal dunia. Bagaimana cara memahami kejadian tersebut? Anda lihat kondisi Anda. Kalau kondisi Anda pada saat itu orang yang dekat dengan Allah, artinya berusaha menjaga ibadah-ibadah, jauh daripada kemaksiatan, maka itu berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikan dengan caranya. Bisa saja dari malaikat yang menyampaikan itu. Tapi kalau kondisi kita pada saat itu jauh dari Allah, maka itu bisikan dari syaitan yang dia dapat informasi tahu anak Anda sudah mati, maka dia sengaja bisikan. Ciri-cirinya setelah itu dia akan berusaha terus bisikan hal-hal yang buruk, sangka buruk lah, atau tiba-tiba kita mendengarkan suara anak kita ya berbicara, atau dalam mimpi dia berbicara menyampaikan sesuatu. Karena syaitan itu bisa masuk dalam mimpi ya. Syaitan itu bisa membangkitkan syahwat, bisa meredam syahwat, bisa membuat marah, bisa meredam marah, gitu kan? Kalau orang lagi kumpul pesta-pesta maksiat dibuat senang oleh syaitan. Orang kalau lagi ibadah diganggu sama dia, dibisik-bisikin. Tapi kita mudah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Ini Bapak Ibu nih, dari tadi bisa saja bisikan syaitan supaya udah deh bubar aja, udah deh jangan dulu, udah deh begini. Tapi Bapak Ibu enggak deh, saya mau dengar. Kita lawan. Maka kita lawan syaitan. Syaitan nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa menjelma, maksa tarik tangan kita keluar dari masjid, nggak bisa. Gitu kan? Seperti itu yang dia bisa lakukan, tidak bisa lebih daripada itu. Jadi lihat kondisi. Karena saya pernah ceramah di rumah satu orang. Ini cara satu tipu daya syaitan ya. Di kota Makassar waktu itu, habis sholat asar ada masjid. Keluarga itu masya Allah cukup mampu, orang kaya. Ada masjid di rumah dia. Itu dipakai sholat. Saya sholat di situ berjamaah. Habis sholat saya pengajian. Sementara pengajian di belakang masjid ada kolam renang besar. Semua keluarga yang punya masjid ini sholat di situ, dengar ceramah. Kecuali satu orang perempuan ada lewat dekat kolam renang. Subhanallah nggak pakai jilbab. Saya biasanya nggak pernah nanya-nanya. Kenapa pada saat itu saya tertarik untuk menanya? Saya bilang, Pak maaf, ini yang lewat siapa nih? Tiba-tiba saya tanya, karena semua orang masuk di masjid penuh. Kok cuma ini satu enggak? Dan ini pengajian difokus kepada keluarganya bapak ini gitu. Oh dia bilang itu anak saya Ustadz. Saya tanya, kenapa nggak hadir Pak? Kenapa nggak hadir di sini? Ayahnya bilang, oh ini anak saya berbeda Ustadz. Karena itu pengajian memang masih perdana ya. Masih 1 atau 2 kali saya isi pengajian. Mereka masih belum terlalu paham sunnah waktu itu. Maka dia bilang, ini anak saya berbeda. Anak saya ini, saya tanya, berbeda seperti apa? Dia bilang, anak saya ini sering kedatangan ruh kakek saya di malam Jumat. Gitu kan? Bapak itu kaget waktu saya bilang, sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Tidak usah Bapak saya ceritain. Saya tahu apa yang terjadi pada anak ini. Loh kok bisa Ustadz? Iya. Ada informasi dari wahyu, Allah sudah sampaikan pasti anaknya bapak ini malam Jumat nanti akan, dia perempuan, keluar suara laki-laki kan? Iya. Suara kakek anda? Benar. Dia akan minta minuman atau makanan favorit kakek anda dulu? Benar Ustaz, dia minta kopi kental. Kemudian dia umumnya sering mematikan lampu kamar. Benar Ustaz, dimatikan lampu kamar. Kemudian setelah itu dia akan datang memanggil nama kalian satu persatu, lalu kemudian menanyakan kabar dan setelah itu menebak masa depan kalian. Benar gak? Benar Ustaz. Sampai pada tingkat kami ya sering kalau malam Jumat kumpul semua di situ, bahkan anak perempuan ini nggak sholat maghrib, dia pakai mukena, keluar suara laki-laki, suara kakek, kemudian minum kopi, kemudian mulailah dia menebak-nebak sampai kami pun datang bertanya, bagaimana pekerjaan saya kakek, bagaimana jodoh saya, ponakannya datang, semua keluarganya pada nanya ke situ. Waktu saya sebutkan semua kejadian tersebut, kaget orang ini. Loh kok bisa Ustaz tahu? Loh itu permainan syaitan Pak. Anaknya Bapak harus diruqyah. Caranya syaitan menguasai justru karena anaknya Bapak ini jauh dari Allah, nggak sholat, nggak tutup aurat, nah gampang dikuasai oleh syaitan. Itu ibadah Bapak Ibu sekalian seperti benteng kita. Benteng ya. Kita punya benteng. Makin kental ibadah kita, maka makin kuat bentengnya. Syaitan-syaitan ini seperti ular-ular. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya benteng dari baja. Kalau kita punya benteng dari kayu dulu lah, kayu yang rapuh, ya kayu yang rapuh. Ada ular banyak, ularnya masih bisa gigit tuh, masih bisa jebolin kayu itu, dia masih bisa nyelip. Ini kalau ibadahnya Bapak Ibu masih ya pas-pasan lah,
sholat asal jadi, zikir kapan mau, baca Quran ya kapan ada kesempatan lah, sedekah nanti kalau kebetulan mau. Jadi semuanya malas, seperti kayu. Kalau bapak ibu gencet, enggak, azan saya sholat, mulai ibadah, paksain diri, mulai benteng kayu itu diganti dengan bata, makin kental lagi sampai nanti menjadi seperti besi baja. Coba kalau besi baja benteng kita sama ular dipetok, patah giginya, gitu kan? Ularnya yang kesakitan. Seperti itu, ibadah itu seperti benteng. Syaitannya makin tebal ibadah kita, makin gak bisa dia tembus, makin susah. Orang kalau soleh, orang kalau ibadahnya kepada Allah SWT, syaitan susah sekali, gitu kan? Dan yang dikirim oleh iblis itu harus jenderal-jenderalnya yang datang godain dia, baru bisa. Itu pun digodain dengan beragam macam cara. Kalau dia nanti yang kendorin sendiri ibadahnya, dibuat malas, mulai deh, nggak apa-apa deh, satu malam lepas sholat malam, lepas. Mulai itu dari baja, mulai kembali kendor, menjadi besi biasa, malas lagi, sampai menjadi rapuh. Bahkan ada orang yang hilang sama sekali bentengnya. Sama ular ini leluasa mereka masuk, seperti itu. Nyata betul masalahnya di sini dikuasai oleh syaitan, gitu kan? Jadi makin dekat diri kepada Allah, maka makin susah syaitan menggodanya. Makin jauh dari Allah, maka makin mudah dikuasai oleh syaitan. Di sini Anda yang bertanya tinggal lihat. Kalau pada saat itu ibadah Anda baik, dan memang pada saat itu setelah meninggal pun Anda dengar, oh ya, suara anak saya mati. Setelah itu ternyata nggak ada sesuatu yang buruk, artinya ya kita biasa sajalah, nggak ada sesuatu yang menggoda kita untuk berbuat kesyirikan, kufuran, maka itu berarti dari Allah. Tapi kalau Anda waktu itu jauh dari Allah, ibadahnya masih malas, sholatnya masih kapan mau saja, kemudian setelah itu ada bisikan-bisikan, seperti misalnya anak kamu ini datang dalam mimpi, atau dalam mimpi datang kemudian membisikkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang itu berbau maksiat kepada Allah, seperti menunjukkan tempat sebuah benda, kemudian benda itu betul kita bongkar ada, gitu kan? Itu terus itu dibongkar, seperti tadi kasus perempuan itu. Mulai ditebak, mulai diramal, sampai hanya menjerumuskan manusia. Nah kalau begitu berarti isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir dari syaitan, gitu kan? Kasus anak Anda mati bukan karena syaitannya, tapi karena Allah SWT datangkan ajalnya. Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan di saat kita bermimpi bertemu Rasulullah, apakah benar atau tipu daya syaitan? Karena kita tidak tahu wajah Rasulullah SAW sebenarnya. Tentu Anda harus pelajari wajah Nabi SAW ya. Karena kalau sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, Nabi SAW orangnya putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, alisnya berwarna hitam pekat dan tebal seperti busur panah lebar, kemudian bola matanya besar dilebati dengan bulu mata, bola matanya yang putih-putih bersih, yang hitamnya hitam pekat, hidungnya mancung lancip, wajahnya tidak oval, tidak bulat, jenggotnya panjang sampai ke dada, dan rambutnya kadang-kadang sampai di kuping atau di pundak, gitu kan? Orangnya tinggi besar dan kekar. Ini ciri fisik Nabi. Kalau ini yang Anda lihat dalam mimpi dan terdengar suara ini Rasulullah, atau Anda dalam mimpi ada bisikan Rasulullah, itu pasti beliau. Karena kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya berarti dia melihat aku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku, gitu kan? Tapi kalau misalnya dibisikan Rasulullah tapi ternyata orangnya hitam misalnya, misal kepalanya botak, nggak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, gitu kan? Berarti itu semua dari syaitan, permainan syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Jadi caranya seperti itu. Anda kalau lihat kira-kira seperti apa ciri Nabi SAW, kalau sesuai maka berarti itu Nabi. Orang tua teman saya pengurus pesantren, dan dia cerita bahwa ada salah satu dari pengurus pesantren tersebut bisa mengisi satu kolam air dengan satu ember saja dan dapat berjalan di atas air. Apakah beliau wali syaitan? Apa nih maksudnya balik nih? Nyambung di sini maksudnya mungkin. Allahu alam, saya tidak tahu keadaannya dia. Jadi cara membedakannya lihat orang itu. Karena banyak orang di Indonesia ini penampilannya penampilan wali Allah, tapi luar biasa wali syaitan. Dukun-dukun sekarang pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, pakai surban, banyak. Ciri-ciri dukun banyak tuh. Ciri orang-orang wali syaitan, kalau Anda datang mulai menanyakan nama ibu. Nih, kalau ditanya nama ibumu siapa? Ini sudah salah satu ciri dukun. Mulai menanyakan hajatmu apa? Nggak ada dai atau alim ulama tanya, kamu hajatnya apa? Maksudnya hajatnya ini apa yang saya bisa bantu nih? Dalam arti kata,
hajat ini hajat yang ilahi ya. Misal dia bilang saya tidak bisa melahirkan, oke, ini air diludahin diminum, perempuan itu dikasih misalnya. Ini nggak pernah terjadi pada wali-wali Allah, gitu kan. Tapi kalau orang datang menyampaikan hajatnya, saya seperti ini, syekh, alim, kiai, ustadz, lalu dikatakan, oh ada firman Allah begini, Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis Nabi, amalin, nah itu wali Allah. Tapi kalau sudah tanya nama, ada syarat, selalu ada syarat, itu dukun. Kalau sudah ada syarat, biar performanya seperti alim, seperti kiai. Kalau sudah ada syaratnya berarti sudah dukun, gitu kan. Ini nggak ada syarat, itu memberikan apa, diminta foto, itu semua tidak benar, sudah tidak benar, gitu kan. Apa yang tepat dan layak dilakukan jika ada pengurus sebuah masjid masih suka tampil menyanyi dan pergi ke tempat karaoke bersama teman-temannya, baik pria maupun wanita? Ya dinasehatin. Itu disitulah pintu syaitan yang ditahu kelemahannya dia, ya, gitu. Jadi seperti misalnya tadi benteng ya, benteng itu. Benteng ini satu sama yang lain saling erat nih. Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah semua nih benteng-benteng yang saling bersambung. Meninggalkan maksiat juga sebuah benteng sendiri, bersambung semua ini. Ini kalau semua dijaga, ibadah dijaga, dosa ditinggalkan, bentengnya melindungi tubuh kita, nggak bisa masuk syaitannya. Tapi kalau misal ada orang sholatnya bagus, jaga sholat, cuman dia masih malas puasa atau dia masih berbuat maksiat, berarti ada celah dari benteng tubuhnya yang lemah, syaitan bisa masuk di situ. Maka syaitan masuk di situ. Nah, kelemahannya saudara kita ini adalah dia masih mau mendengar musik, gitu kan? Dia masih mau ngumpul dengan lawan jenis, jelas tidak boleh dalam agama. Kelemahannya di situ. Syaitan pegangilah dia. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian musuh. Ini kalau saya berhadapan sama musuh di medan perang, saya pegang pedang, dia pegang pedang. Kalau saya tidak nangkis dan tidak nyerang, diapakan sama musuh saya? Hah? Pasti saya dibunuh. Musuh ya, lagi berhadapan, lagi perang. Dan tidak mungkin kalau musuh itu dapat celah. Misalnya di lengan saya bisa ditebas sama dia. Dia cuma cuil gini, nggak mungkin. Pasti ditebas sama dia. Begitulah syaitan. Dia dapat kelemahan kita satu, dia berusaha merusak sampai kita luka parah di situ. Dan kalau sudah luka, dia berusaha supaya ini lukanya, boroknya tuh nggak sembuh. Misal Bapak Ibu biasa nonton gosip jam 8 pagi, dosa nih, ini berhasil kena luka badan kita nih. Dia berusaha jaga, dihiasin bagaimanapun supaya itu dianggap baik. Jadi dia sholat, iya sholatnya nggak bisa diganggu, syaitan bisikin tidak mau terpengaruh. Tapi gosip berhasil, jebol, maka di situ dipegangi sama dia. Jadi ada orang yang mencampur baurkan kemaksiatan dengan ketaatan. Sebagai penutup dari saya ingatkan kembali, Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada Allah, ibadah itu punya kenikmatan, sebagaimana dosa punya kenikmatan, gitu kan? Tapi kenikmatannya nggak bisa disatuin, nggak bisa. Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini ada kenikmatannya nih. Kalau nggak ada kenikmatannya, Anda nggak bakal duduk di sini. Ada ketenangan jiwa, ada informasi yang kita dapatkan, ada motivasi iman untuk menjadi lebih baik, untuk mengamalkannya ada. Begitu pula pada saat orang hadir di tempat-tempat maksiat, di karaoke, di bar, berjam-jam dengar musik, kumpul, minum minuman, berzina dan seterusnya, maka itu akan terus ada dosa. Semua punya kenikmatan, tapi kedua kenikmatan nggak bisa disatuin. Orang kalau biasa ke tempat-tempat maksiat tidak betah di rumahnya Allah. Orang kalau biasa dengar musik susah untuk menghafal Al-Quran. Orang kalau biasa kumpul kebo, zina, maka dia tidak suka dengan rumah tangga. Tapi biar berumah tangga tetap berzina tuh. Jadi syaitan hiasin begitu. Maka ketahuilah, kalau Anda nikmatin ibadah, maka kenikmatan maksiat akan hilang. Coba terus telusurin, ibadah terus dipaksain terus. Padahal kita paksain, kita nikmatin azan, sholat, tutup aurat, semuanya ibadah kita coba kerjakan. Semua kemaksiatan nanti akan kita benci tuh, kenikmatannya akan hilang. Ah gak usah deh, saya gak mau gitu. Ah itu dulu masa lalu saya, kita gak mau lagi, kenikmatannya hilang. Tapi kalau orang menikmati maksiat, kenikmatan ibadah hilang. Orang kalau biasa gak sholat, sudah biasa berbuat maksiat, mabuk-mabukan, dia merasa aneh tuh orang ke masjid. Aneh orang itu berbuat ketaatan, duduk majelis ilmu 2 jam, ini nggak capek apa? Itu mereka menganggap asing, kenikmatan ibadahnya hilang karena mereka sedang menikmati kemaksiatan.
Nah orang, mohon maaf, saya tidak tahu siapa yang dimaksud, saya tidak kenal siapa yang sedang dibahas, dan tradisi saya juga di pengajian tidak menyebutkan nama individu. Tetapi di sini yang saya bahas adalah, kalau betul ada orang seperti ini, maka dia sedang berada di tengah-tengah. Dia beribadah, dia juga bermaksiat, gitu kan? Dia pengurus masjid sholat, tapi dia juga masih melakukan maksiat kepada Allah. Orang seperti ini pastikan, percaya mulut saya Bapak Ibu sekalian, ibadahnya nggak bakal khusyuk, nggak bakal khusyuk. Karena dia masih mencampur baurkan nih. Biar dia sholat, beda kalau dia tinggalkan dosa nih. Kalau dia tidak ke karaoke lagi, dia nggak kumpul sama lawan-lawan jenis, itu beda khusyuk sholatnya dengan kalau dia masih kumpul. Jadi di sini tidak maksimal nikmat ibadahnya, di dosa juga tidak enak tuh. Karena kalau dia masuk ke karaoke, begitu masuk dibisikin sama malaikat, tuh kamu itu pengurus masjid loh. Kalau ada yang lihat nanti bagaimana? Dia dihantui rasa takut, tidak enak kalau dilihat sama orang lain, gitu kan? Maka berbuat dosa pun tidak maksimal. Dia nggak nikmatin dosanya tuh, karena ada perasaan takut, gitu kan? Kalau dia berbuat ibadah maksimal, dia akan merasakan kenikmatannya. Nikmatannya dosa sudah hilang. Coba bayangkan kalau ada orang mabuk jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktu di masjid. Kalau lagi mabuk dia pikir, wah sebentar jam 4 azan subuh nih, gitu kan? Mabuknya nggak enak tuh, gitu. Karena dia masih pikirin sholat, gitu kan? Coba kalau dia mabuk nggak pikir sholat, udah maksimal mabuk berbotol-botol, pingsan di jalan, dia nggak pusing, gitu. Makanya dia akan maksimal. Saya tidak sarankan menjadi ahli maksiat, tapi orang kalau menikmatin satu perbuatan, dia akan maksimal merasakannya tuh, gitu kan? Orang kalau nikmatin ibadah, dia akan maksimal fokus, maka dia akan nikmatin tuh. Orang kalau bermaksiat, dia nikmatin, dia akan maksimal merasakan nikmat. Tapi ini ke surga, ini ke neraka. Yang masalah ini orang tengah-tengah nih, nggak sini. Maka ini nggak nikmat, ini nggak nikmat, gitu kan? Nggak nikmat. Maka saya sarankan larikan diri anda ke ibadah dan terus saja paksakan diri anda akan sampai pada sebuah titik di mana kenikmatan, ketenangan jiwa luar biasa. Ada orang subhanallah, saya tahu di pengajian saya, dimanapun saya pengajian hadir terus. Ada selalu hadir. Dimanapun ceramah saya, Ustaz, saya sudah download semua ceramah Ustaz. Pengajian majelis taklim yang lain juga dihadiri. Masya Allah, di kantor diajak teman-temannya beribadah dan seterusnya. Keluarganya mulai berubah, dia juga berubah. Perubahan terjadi karena dia terus ikutin tuh, seperti bola salju nanti ibadahnya terus diikuti. Nanti dia rasakan kenikmatan sampai sudah luar biasa. Saya datangin rumahnya, itu sampai saya lihat sudah dari Ustaz, saya nggak mau ada TV di rumah saya. Udah pasti ngerusak istri anak saya. Udah saya nggak mau ada TV. Udah saya keluarin deh. Saya bukan suruh dia ya, tapi saya sampai pada tingkat itu. Udah saya mau kantor, istri anak sama dia sudah sepakat. Anak-anaknya pun akhirnya terbiasa, cuman tahu pegang buku, diajar mengaji dan seterusnya. Terbentuklah rumah tangga itu karena dia terus jalankan tuh, gitu kan? Sama dengan orang kalau terus dalam kemaksiatan, dia akan terus terbawa dengan arus itu, gitu. Kalau kita masih campur baur, maka ini jadi masalah. Nggak nikmat ibadah, nggak nikmat juga di sini. Maka larikan diri anda ke ibadah, insya Allah. Semoga Allah SWT bisa memaksimalkan nikmat keimanan. Ingat, iman dalam hati kalau datang dan dipupuk, dia akan menebal, dia akan meningkat dengan kesolehan, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan kalau iman sudah ada Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata mutiara saya sebagai penutup, iman itu bisa membuat orang lemah menjadi kuat. Iman akan mengubah orang yang pelit menjadi dermawan. Iman mengubah orang yang jahat menjadi baik. Iman itu akan membuat orang penakut menjadi pemberani. Iman semua yang bisa mengubah tuh. Yang lain tidak ada lagi. Maka iman ini yang harus dipupuk dengan ilmu-ilmu syar'i dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.